Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat taufik serta inayahnya sehingga saya Muhammad Sibul Alif dapat berpresentase pada kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan berpresentase tentang menilik temuan bukti terbaru terkait peninggalan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri atau Kerajaan Panjalu adalah sebuah kerajaan yang terdapat di Jawa Timur pada tahun 1442 sampai tahun 1222. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha yang sekarang terletak di Kota Kediri. Latar belakang Kerajaan Kediri. Kota Daha sungguhnya ada sebelum Kerajaan Kediri berdiri. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dalam prasasti Pamuatan yang dikeluarkan Airlangga tahun 1042. Hal ini disesuaikan dengan berita dalam surat Caron Aram bahwa saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak ada lagi berada di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Pada akhir November 1042, Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya karena kedua putranya merebutkan tahta. Putra pertama yang bernama Sri Samrawijaya mendapatkan kerajaan barat yang bernama Panjalu, terletak di kota baru yaitu Daha. Sedangkan putra yang bernama Mapanji Garasakan mendapatkan kerajaan timur bernama Janggala yang berpusat di kota lama, yaitu Kahuripan. Sebelum dipecah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga sudah bernama Panjalu, yang berpusat di Daha. Jadi kerajaan Janggala lahir sebagai pecahan dari Panjalu. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Janggala. Pada mulanya nama Panjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kediri. Nama Panjalu lebih dikenal sebagai Pucialum dalam kronik Cina yang berjudul Lingwatai. Nama Kadiri atau Kadiri sendiri berasal dari kata Katri yang bahasa Sanskertanya yang berarti dari pohon pace atau pohon mengkudu. Yang batang kulit pohon ini menghasilkan zat pewarna ungu kecoklatan yang digunakan dalam pembuatan batik atau obat tradisional. Nah, runtuhnya Kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1222 Kertajaya sedang berselisih melawan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan Ken Arok Tumampel. Kebetulan Ken Arok bercita-cita memerdekakan Tumampel yang merupakan daerah bawaan Kadiri. Perang antara Kadiri dan Tumampel terjadi dekat desa Ganter. Pasukan Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa Kerajaan Kediri. Sejak saat itu kemudian menjadi Kerajaan Singosari. Oke, kita lanjut ke temuan bukti terbaru di Kerajaan Kediri.
baru saja situs kuno yang berada di Dusun Lestari, Wonorejo, Kecamatan Puncung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ada ditemukan situs terbaru di desa ini, Wonorejo. Berdasarkan geografisnya, letak situs tepatnya di jalur aliran lahar atau corah dari Gunung Kelut yang menuju tepat ke arah Dusun Lestari di posisi kurang lebih dari 6 meter dasar corah dan 3 meter di bawah tanggul. Menurut Ketua Yayasan Forum Budaya Mataram, awal mula ditemukan situs tersebut usai longsornya tanggul sisi timur corah. Memang dalam setiap hari dilakukan penggalian tanah untuk tanah uruk secara ilegal, sehingga butuh perhatian khusus dari dinas atau kewenangan terkait agar situs tersebut dapat dilakukan penelitian untuk agar selamat. Apabila tidak segera mendapat perhatian, lanjut ketua yayasannya bilang dikhawatirkan situs itu akan longsor akibat penggalian terus-menerus secara ilegal. Situs tersebut diperkirakan peninggalan dari zaman kerajaan Kediri atau lainnya. Tapi belum ada bukti di sini. Belum ada bukti di penelitian dinas terkait kalau itu kerajaan Kediri. Situs kuno ini berbentuk gapura, kata BRM Kusumo Putro. Sekilas hanya berbentuk seperti pucuk sebuah gapura. Namun setelah diperhatikan secara seksama, di sekitar ada rentetan sebuah pondasi bangunan dan bahkan ada beberapa batu terbawa aliran longsor. Warga memprediksi bangunan ini memiliki area yang cukup luas sampai berada di bawah lahan yang di sekitar tanggul. Warga sangat berharap untuk segera mendapatkan perhatian dari dinas. Ketua Yayasan Forum Budaya Mataram menambahkan keberadaan situs kuno tersebut. Semoga pemerintah daerah dan pusat segera ada perhatian khusus untuk melakukan penelitian secara mendalam. Jadi ini belum tentu situs kerajaan Kediri, belum pasti. Wujud penghargaan pemerintah dan negara terhadap peninggalan cagar budaya warisan terluhur. Nah, jadi ketua ini mau agar situs ini diselamatkan dan dilakukan penelitian agar tidak hilang oleh tanah longsor akibat penggalian tanah secara terus-menerus. Oke, lanjut. Nah, hikmah dari membuat infografis sejarah menambah pengalaman kita dalam mengerjakan tugas infografis. 2. Menambah pahala karena setiap pekerjaan bernilai ibadah kepada Allah. 3. Menambah wawasan ilmu kita tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha. 4. Menambah pengalaman juga dalam berpresentase tugas kita sendiri. 5. Melatih kesabaran dan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas kita. 6. Melatih berbicara baik, sopan, dan santun di depan orang lain meski lewat video. 7. Melatih kita berpikir kritis dalam memahami atau mengerjakan tugas kita. 8. Melatih kita untuk fokus dalam tugas kita agar kita paham apa yang dimaksud dengan tugas itu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.